Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita SW Official Channel. Buat yang belum tahu, channel ini membahas beberapa tema dan juga beberapa sharing tutorial, diantaranya seperti tutorial perihal housekeeping, tutorial seputar tempat wisata, rekomendasi beberapa hotel atau penginapan yang ada di dalam atau luar kota, dan juga beberapa aktivitas olahraga seperti badminton. Baik, di video kali ini kita akan membahas perihal pekerjaan kristalisasi lantai marmer. Tahukah Anda, lantai marmer yang kusam bukan berarti harus diganti. Dengan proses kristalisasi marmer, kilau alaminya dapat dikembalikan sehingga terlihat bersih, mewah, dan tahan lebih lama. Untuk yang belum tahu, kristalisasi atau yang lebih umum disebut poles adalah proses perawatan yang memanfaatkan chemical khusus dan mesin polishing, atau dalam housekeeping disebut mesin polisher, untuk membentuk lapisan kristal pada permukaan lantai marmer. Proses ini bukan sekedar memberikan efek kilap, tetapi juga membantu meningkatkan kekerasan permukaan, mengurangi pori-pori, serta melindungi marmer dari keausan akibat aktivitas sehari-hari. Logiknya, lantai yang sering terinjak setiap hari atau high traffic, itu akan semakin cepat kusam. Maka dari itu, proses ini sangat cocok untuk area-area yang memang high traffic. Sebelum proses dimulai, lantai dibersihkan secara menyeluruh agar bebas dari debu dan kotoran. Atau dalam pekerjaan housekeeping disebut stripping. Chemicalnya juga khusus atau yang umum digunakan yaitu menggunakan white strip. Selanjutnya, cairan kristalisasi diaplikasikan secara merata sambil dipoles menggunakan mesin berkecepatan rendah hingga menghasilkan kilau yang maksimal. Setiap tahap dilakukan dengan teliti agar hasil akhir merata tanpa merusak permukaan material.
Diketahui juga proses ini membutuhkan waktu idealnya untuk 1 meter persegi itu membutuhkan waktu 15 menit. Namun jika dirasa kurang, proses ini boleh dilakukan berulang kali sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Hasil lantai marmer tampak lebih bersih, lebih cerah, memantulkan cahaya dengan indah, dan memberikan kesan elegan pada ruangan. Perawatan secara berkala juga dapat memperpanjang usia marmer itu sendiri, serta mengurangi biaya-biaya perbaikan di kemudian hari. Jadi alangkah baiknya jika memang perawatan ini dilakukan secara berkala, itu akan menurunkan resiko ya yang akan terjadi di kemudian hari. Karena jika memang lantai sudah aus, sudah sangat kusam, itu tidak bisa dilakukan kristalisasi seperti yang pada video kali ini. Namun ada pekerjaan lain yaitu di restorasi, dan tentunya itu akan membutuhkan biaya yang lebih mahal seperti itu. It's my last goodbye. The party's almost over. Gathering up with flies. Denying it no longer. Kiss me one more time. And I will have to leave you. For the dinosaur will drag you back to last cycle mine. It's my Jika lantai marmer di rumah, di kantor, di hotel, di apartemen, bahkan atau di rumah sakit, atau di gedung-gedung Anda mulai kehilangan kilau, kini saatnya Anda melakukan perawatan profesional. Jangan sampai ditunda, namun malah membutuhkan biaya yang lebih mahal. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, idealnya berapa sih untuk poles lantai marmer atau granit gitu kan. Nah, jadi untuk idealnya sendiri itu tergantung dilihat dari lokasinya terlebih dahulu. Jika memang lokasinya traffic seperti yang kita kerjakan saat ini ada di lobi utama, jadi memang setiap hari pasti sangat padat aktivitasnya, lalu lalang orang, maka kami rekomendasikan untuk dilakukan poles atau kristalisasi ini 6 bulan. Jadi per 6 bulan ya, untuk hemat budget juga tentunya, itu belum terlalu kusam. Nah, ini agar dipoles ulang. Tapi bila mana lantai tersebut berada di dalam unit yang memang tidak terlalu ramai, itu bisa dilakukan 1 tahun sekali. Jangan lupa juga pada saat selesai proses poles ini ya, untuk finishing di bagian sudut lantainya itu wajib untuk langsung dibersihkan. Karena kenapa? Jika tidak langsung dibersihkan maka akan menimbulkan noda putih yang akan cukup sulit dihilangkan jika memang sudah mulai mengering. Jadi kami sarankan untuk teman-teman agar diperhatikan pada saat melakukan progres pekerjaan ini ya, finishingnya juga harus diperhatikan. Nah, ini untuk akhir dari pekerjaan kristalisasi ini ya, kita coba ukur
menggunakan alat pengukur kilap ya, namanya glossimeter. Jadi alat ini memang sudah dirancang untuk mengukur tingkat mengkilapnya suatu material ya. Di sini sudah cukup terlihat ya, sebelum dan sesudahnya itu perbedaannya cukup jauh ya. Jadi kalau menurut mata telanjang kita masih sama, tapi dengan alat ini kita bisa mengetahui seberapa mengkilap ya untuk sebuah material. Nah, ini ada di 137 ya, cukup jauh perbedaannya. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tetap dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.